Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kita enaknya manggilnya apa nih? Bung kali ya? Bung aja kali ya. Bung kayak Biar lebih. lebih enak. Iya, boleh. Mungkin yang pertama kita perkenalan diri dulu. Nama saya Putra Amin Amatullah. Kebetulan saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2021. Oh iya. Kenalkan juga, nama saya Nanda Lutfian Di Pratama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta juga, angkatan 2018 dari Prodi Administrasi Publik. Oh iya, kita sama ya, sama satu prodi ya. Iya, Mungkin sama. beda angkatan aja sih. Iya benar. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin kita sedikit mengulas sedikit kita sebenarnya mau bahas apa sih hari ini. Oke. Jadi kita sebenarnya mau ngebahas terkait membincang-bincang soal ekonomi biru. Ekonomi biru. Ya, jadi secara umum ekonomi biru itu kita bisa memanfaatkan sumber daya kelautan. Artinya dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ya. Tentunya untuk pasti untuk masyarakat. Ya, sudah pasti. Artinya semua dimanfaatkan oleh masyarakat, dimanfaatkan secara baik dan juga supaya kita bisa meningkatkan ketahanan pangan. Kita bisa meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan manusia, lalu juga bisa juga sebagai sumber pekerjaan. Artinya kemiskinan juga pastinya akan berkurang dan teratasi gitu. Jadi ekonomi biru ini pastinya dikaitkan dengan kondisi kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang seperti kita tahu, Indonesia ini kan sangat luas ya. Kalau nggak salah berapa ribu pulau ya? Ada 17.000 ya, 17.000 pulau, 17.400-an lah. Ya. 17.400. Dan Indonesia itu dicirikan atau terkenal dengan kawasan laut. Artinya Indonesia terkenal dengan kekayaan maritimnya. Karena 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan. Daratannya Hanya sepertiganya. hanya sedikit gitu ya. Karena kita mayoritas hidup di darat, kita mikirnya daratan kita luas, padahal Indonesia Lebih luas dari situ. lebih luasnya adalah lautan. Nah, kembali kepada ekonomi biru. Sebenarnya ekonomi biru ini kan sudah lama dibahas atau sudah lama dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kebetulan kita juga akan memperingati Hari Maritim Nasional. Ya. Hari Maritim Nasional itu ya harus kita maknai bersama lah, harus kita maknai bersama, khususnya kita sebagai generasi muda. Nah, bincang-bincang kali ini berkaitan dengan itu semua, ekonomi biru, kemaritiman, dan juga generasi muda pastinya. Bagaimana sih kita berdiskusi peran kita lebih jauh terkait kemaritiman itu seperti apa? Apa sih upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan? Nah, gitu. Mungkin itu gambarannya. Silakan Bung Ogi kalau ingin sedikit memberikan pandangan terkait kemaritiman ini. Ya. Mungkin yang pertama, terima kasih atas waktunya. Kita bisa duduk diskusi bareng lah di sini. Lalu juga untuk permasalahan kemaritiman, ya tadi sudah di-mention juga sama Bung Amin tentang bagaimana luas Indonesia nih, bagaimana luas Indonesia yang terdapat 17.000 lebih pulau, dan dengan luas wilayah Indonesia yang 2/3-nya itu adalah lautan. Betul. Sekitar 1/3-nya juga itu daratan ya. Berarti ini adalah sebagai apa ya? Bagi saya sebagai peluang bagi Indonesia untuk bagaimana memanfaatkan 2/3 wilayahnya yang yaitu lautan ini secara maksimal gitu. Karena bagi saya, dan mungkin kita juga tahu lah, kemaritiman Indonesia ini sangat luas. Kemaritiman Indonesia ini juga sangat sangat potensial dan sangat kaya raya gitu untuk Pasti. bisa dimanfaatkan, dan jangan sampai orang luar memanfaatkan, bukan kita. Itu sih Itu yang kita antisipasi lah. antisipasi bersama, karena
berbicara soal dimanfaatkan, kan kita juga pernah melihat contoh kasus gitu pas zaman Ibu Susi kan dulu. Banyak tuh kapal-kapal yang langsung ditenggelamkan, istilahnya tenggelamkan gitu. Nah, itu mungkin menjadi apa ya, suatu upaya kita supaya ditakuti oleh negara lain gitu, yang coba dalam artian macam-macam sama laut kita, entah mencuri, entah apapun istilahnya. Itu sebagai warning lah bagi mereka semua waktu zaman kepemimpinan Ibu Susi waktu itu. Dan juga tidak pandang bulu lah ya, Pasti tidak melihat ini kapal Indonesia atau kapal asing, tapi kalau misalnya memang sudah melanggar peraturan yang sudah dibuat, ya tetap tenggelamkan gitu. Itu yang penting komitmen. kita pikir pasti ada proses ya semua. Bu Susi juga nggak tiba-tiba langsung ditenggelamkan, pasti ada beberapa step by step gitu. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan lebih fokus kepada peran generasi muda. Peran generasi muda kita ini yang dalam artian kita juga peduli gitu sama isu di maritim Indonesia, khususnya di kelautan. Karena itu tadi banyak potensi-potensi yang ada di lautan kita yang memang harus kita awasi bersama, kita jaga bersama, kita rawat bersama, kita manfaatkan bersama, seperti itu. Nah, mungkin kita bahas poin pertama dulu nih. Kira-kira apa ya peran generasi muda untuk maritim kita? Mungkin kalau bagi saya yang pertama itu bagaimana kita mengedepankan ini, membuka pikiran teman-teman lah, bagaimana untuk mengembangkan budaya literasi gitu, literasi mengenai kelautan yang ada di Indonesia gitu, karena itu sebagai dasar kita untuk bergerak gitu sebagai pemuda, dan tidak kosong lah apabila kita ingin membuat sesuatu tapi dengan isi otak kita yang kosong, percuma juga gitu kita bisa mengeksekusi itu semua gitu. Makanya budaya literasi itu penting untuk generasi muda sekarang ya, apalagi kita kan sebagai mahasiswa, sebagai teman-teman yang mungkin bergerak di isu lautan, harusnya ya memang kita harus mengedepankan pertama literasi kita dulu. Kita harus memperkaya diri kita dengan literasi sebelum turun. Nah, yang seperti kita tahu kan banyak nih media-media selain buku, selain juga internet. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu untuk menambah literasi dan wawasan? Mungkin dengan cara berdiskusi lah dengan teman-teman berdiskusi dengan teman-teman yang memang mempunyai sepemahaman gitu, karena kan di saat kita mempunyai banyak literasi, banyak literatur yang mungkin sudah kita baca semua gitu misalnya, memang teman kita juga mungkin dia punya sudut pandang lain gitu tentang apa yang mereka baca gitu. Jadi itu bisa kita saling tukar pikiran dengan orang-orang yang memang punya satu visi yang sama tapi dengan pemandangan sudut pandang yang beda. Ya, dengan diskusi lah. Artinya bukan berdebat, kita berdiskusi mencapai suatu hal yang mungkin bisa jadi titik temu lah. Tuh, saling sharing lah, sharing gagasan, bertukar pikiran, itu memang suatu hal yang penting banget sih. Awal banget kita ya, selain itu tadi media yang kita gunakan, kita juga bisa berdiskusi gitu. Apalagi ketika ada isu-isu yang terkait kemaritiman, itu kan bisa kita olah bersama, kita bisa adakan forum yang tentunya ya bagaimana kita mengaturnya secara akademik lah. Benar. Seperti itu. Nah, selain menambah literasi, kira-kira apa sih upaya selanjutnya yang mungkin kita bisa lakukan? Lalu kalau setelah literasi ya, jadi upaya selanjutnya itu adalah bagaimana kita menindaklanjuti gitu. Iya, apa yang sudah kita baca, apa yang kita sudah pahami gitu, gimana cara kita terjun ke lapangan gitu untuk menindaklanjuti, untuk meneliti apa aja sih yang memang terjadi nih di masyarakat dan di lapangan gitu. Karena kan apa yang kita baca belum tentu sama dengan apa yang kita lihat di saat di suatu tempat yang mungkin kita tuju. Dan itu bisa menjadi pertimbangan kita ke depannya setelah kita mempunyai literasi yang cukup. Di saat kita lihat ke masyarakat, kita lihat ke lapangan, apakah ada persamaan atau ada perbedaan. Apabila ada perbedaan, nah itu gimana kita mencari solusi dari perbedaan tersebut gitu. Dan apa permasalahan ada yang di lapangan
artian kita melakukan riset, melakukan Iya. penelitian. Iya. Jadi pada prinsipnya memang kaidah penelitian itu adalah kita bisa membuktikan sesuatu. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada isu yang bisa diangkat, Iya. itu kita bisa buktikan langsung dengan melakukan penelitian di sana. Iya. Kita melihat secara langsung fakta di lapangan, kita olah, terstruktur, artinya sudah ada pedoman-pedomannya. Lalu yang paling utama adalah hasil dari penelitian itu bisa kita jadikan sebagai rekomendasi. Betul Benar, nggak? itu sepakat. Nah, Jadi buat abis itu ada tindak lanjut lagi gitu, gimana kita merekomendasikan penelitian yang sudah kita buat, kita dapat, lalu dengan dasar-dasar yang ada ya kita rekomendasikan kepada kementerian-kementerian yang mungkin terkait lah. ya, mungkin kepada pemerintah daerah terdekat. Dekat. Jadi kalau misalnya mereka sudah melihat paparan kita, mereka sudah mendukung, langsung kita lanjut kepada kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan itu. Iya. Nah, berbicara terkait stakeholder, kira-kira memang yang di kawasan laut itu apa aja sih? Kawasan laut Kalau kawasan laut itu mungkin diatur sama siapa gitu? Siapa yang mengelola? Kementerian apa? kementerian tuh kalau misalnya kita lihat paling atas ya, ada Kementerian Perekonomian dan Ekonomi Kreatif. Koordinator Maritim dan Investasi. Ya. Lalu turunan-turunannya itu kan bisa ke masalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan. dan mungkin ke lingkungan hidup juga mungkin bisa masuk juga untuk ke situ gitu. Lalu yang sekitar di lapangannya mungkin bisa dari instansi seperti TNI AL. Wah ya, Dan untuk itu menjaga juga, ya, untuk menjaga juga, laut. menjaga laut, dan mungkin dari teman-teman BNPB untuk bagaimana menanggulangi bencana yang ada di sekitar wilayah lautan Indonesia ini gitu. Penanggulangan bencana. Ya, dan juga menanggulangi bencana juga dalam artian memitigasi, artinya Mitigasi. edukasi masyarakat. Jadi Benar. sebelum terjadinya bencana, ya masyarakat harus was-was Waspada. dulu, waspada dulu. Nah, karena kan kita juga melihat gitu, Indonesia kan juga pernah mempunyai histori terkait bencana di laut. Ada tsunami dan Tsunami, banjir bandang, banjirop, gitu. iya. Di Jakarta kan juga sempat ada isunya ingin tenggelam. Wah, itu Nah. kan juga harus jadi perhatian kita bersama. Ya, artinya kawasan laut itu memang harus digunakan sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, apa sih itu kalau nggak salah tumbuhan apa sih itu biasa untuk di laut tuh? Biasanya untuk menanggulangi kayak Untuk apa? angin ombak. Ombak itu ini mangrove. Oh iya, Iya, mangrove. Misalkan kalau di pinggir-pinggir pantai itu banyak hutan-hutan mangrove. Betul. Itu sebagai salah satu bentuk upaya lah dari mungkin dari kita untuk menjaga lingkungan dan untuk menanggulangi bencana yang ada di sekitar wilayah lautan. Betul. Berbicara soal itu berarti kan artinya semua kan bisa diteliti ya, semua. Mulai dari pengelolaan, mulai dari keamanan, mulai dari mitigasi bencana, pengelolaan dalam artian juga menambah lapangan pekerjaan. Itu kan tadi ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi artinya di kawasan laut itu memang sudah banyak banget stakeholder yang memang mengurusi soal kemaritiman. Ya memang harapan besar kita adalah fungsi mereka tidak tumpang tindih ya. Jadi nggak ada terlalu birokrasi yang sangat rumit gitu. Ya, Masyarakat kan juga terbebani gitu yang kita takutkan. Nah, itu kan tadi soal penelitian. Lalu apalagi sih upaya yang paling konkret yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda ya? Mungkin ini sih lebih ke arah bagaimana kita menjalankan sesuatu niat baik kita, visi kita ini dengan lebih secara terstruktur gitu, dan jelas lah gimana mungkin bisa jadi kita membuat suatu organisasi, suatu wadah, menghimpun teman-teman yang memang punya satu visi misi dengan kita. Aktivis ya, menjadi aktivis ya, atau mungkin kita bikin komunitas lah. Dan kita bisa tahu lah, saya yakin gak cuma dari teman-teman ini, juga banyak dari teman-teman yang sudah mempunyai komunitas masing-masing, organisasi masing-masing, namun mungkin masih belum pernah ketemu aja kali ya. Jadi di saat kita sudah mempunyai komunitas, mungkin teman-teman yang lain juga, di saat kita mau terjun ke lapangan, kita berdiskusi, kita
bergerak bersama gitu untuk apa sih yang akan kita tuju betul. secara terstruktur lebih terstruktur. Ya jadi kalau memang teman-teman mau menjadi aktivis atau pelopor gerakan itu setahu saya itu ada namanya Maritim Muda. Jadi memang Maritim Muda itu ya teman-teman yang mempunyai basic di secara akademik terkait kelautan dan juga mungkin ada yang di luar itu, tapi mereka sama-sama mempunyai visi misi bersama untuk ya mesejahterakan masyarakat di sana, gitu. Menjadikan Indonesia itu sebagai poros maritim dunia. Nah, itu tadi berbicara aktivis ya, artinya memang semua kegiatan itu atau ketika kita punya ide itu nggak bisa kita eksekusi sendiri, bener nggak? Benar, sepakat. Kita nggak bisa eksekusi sendiri, lalu ya akhirnya kita membentuk suatu organisasi lah, organisasi atau komunitas sekecil apapun itu atau organisasi besar, ya intinya selama mereka berkontribusi untuk NKRI ya kenapa tidak. Mereka mempunyai peran-perannya masing-masing gitu. Jadi memang peran aktivis muda atau pelopor kepemudaan di sana itu memang salah satunya menjadi hal yang penting untuk menjembatani masyarakat kepada pemerintah dan sebagainya macamnya, itu tadi berkesinambungan semua. Jadi kalau kita mau simpulkan, 3 itu tadi sebenarnya sudah menjadi hal yang paling mungkin bisa dilakukan, mungkin bisa dilakukan dan yang paling konkret bagi saya. Nah, tadi ada dari menambah literasi, melakukan penelitian dan juga kita bisa menjadi aktivis kepemudaan. Dari ketiga itu kira-kira langkah apa yang memang seharusnya pemerintah jalankan? Dalam artian kan pemerintah memang sudah bekerja cukup baik gitu, menjaga laut, melakukan pengelolaan dan sebagainya macamnya. Nah, memang langkah pemerintah seperti apa yang bisa dia mengakomodir kita sebagai generasi muda? Mungkin ini sih lebih ke arah bagaimana pemerintah menjalin kolaborasi lah, dari kolaborasi pemerintah, mungkin dari sektor swasta pun juga diajak kolaborasi, dan masyarakat yang mungkin bisa diwakilkan oleh teman-teman generasi muda ini yang seperti ya Maritim Muda itulah mungkin ya. Itu gimana kita kerjasama, gimana pemerintah membuat kolaborasi kepada 3 stakeholder ini untuk bagaimana membangun pemanfaatan yang ada di wilayah laut kita, terus penanganan bencana yang ada di wilayah laut kita, dan pengembangan apa saja sih yang bisa dikembangkan di wilayah laut kita gitu. Nah itu menurut saya harus ada kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat supaya bisa terjalinnya kesejahteraan yang ada di masyarakat pesisir. Itu sih bagi saya. Jadi kuncinya adalah berkolaborasi. Memang ya sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjadi atau melayani masyarakat dengan wewenangnya, dengan kekuasaannya, supaya bisa itu tadi tujuan dari ekonomi biru itu dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Kita kolaborasi bersama, kita bergerak bersama untuk itu tadi mencapai ekonomi biru yang sebagaimana mestinya bisa terlaksana. Iya. Gitu. Dan yang paling penting bagaimana partisipasi masyarakat gitu. Itu yang paling penting gitu. Karena percuma juga pemerintah sudah berkolaborasi, sudah mengeluarkan dana dan sudah mulai bergerak, tapi tidak ada partisipasi dari masyarakat. Nah itu yang harus lebih penting juga, partisipasi masyarakatnya ini. Ya memang tadi beberapa poin itu bisa menjadi bahan masukan kepada pemerintah terkait. Nah lalu selanjutnya mungkin kita membahas terkait istilahnya sebelum kita terjun ke lapangan gitu, untuk teman-teman yang memang tinggal di kawasan jauh dari laut dibanding teman-teman yang ada di kawasan dekat dengan laut, kira-kira kita bisa
mendapat fasilitas apa sih yang teman-teman jauh dari laut untuk ya itu tadi bisa berkontribusi juga di kawasan laut. Pasti kan juga banyak ada teman-teman yang tertarik dengan laut tapi aksesnya itu jauh, Ya. mulai dari akses secara fisik ya, secara fisik atau dari segi pengetahuan mungkin agak jauh gitu. Nah bagaimana sih kira-kira kita bisa apa namanya mengakomodir itu semua? Kalau itu bagi saya sih mungkin ya teman-teman yang memang memiliki akses yang rada jauh dari laut, mungkin teman-teman yang ada di daerah-daerah perbukitan, pegunungan gitu kan terasa jauh lah untuk laut. Tapi mereka tuh juga tetap bisa berkontribusi gitu dalam mungkin minimal ini ya, minimal untuk mengembangkan ini apa namanya pengetahuan masyarakat gitu dengan melalui mungkin dengan bikin video-video apa gitu kan, video-video yang mengenai kelautan Indonesia, lalu memanfaatkan sosial media yang ada gitu untuk mengembangkan potensi-potensi apa aja sih yang dimiliki oleh laut Indonesia. Dan itu juga menurut saya bisa jadi bentuk kontribusi dari teman-temannya memang tidak dekat dengan wilayah laut tapi tetap bisa membantu juga gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa kita bahas hari ini. Jadi memang itu tadi intinya adalah kita bisa melakukan apa namanya istilahnya menambah literasi, melakukan penelitian dan juga menjadi aktivis. Mungkin kita sudah panjang lebar, mungkin itu tadi aja ya poin-poinnya udah kita sampaikan. 3 poin itu tadi yang mungkin bisa dijadikan sebagai penyemangat teman-teman juga, penyemangat kita bersama untuk saling menjaga laut kita, apalagi sekarang dekat dengan Hari Kemaritiman Nasional. Oke, terima kasih Bung Ya, Lucky. sama-sama Bung Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin lain waktu kita bisa membahas isu-isu yang lainnya yang lebih bisa bermanfaat. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf.